pas sebelum pandemi. Gitu. Terus pada akhirnya PSBB kita harus online church, tapi Pastor Ivan tetap encourage kita, ayo tetap kita bisa berkarya, kita bisa tetap keluarin singlenya untuk jadi berkat, sampai akhirnya kita membuat single ini di tengah pandemi, sampai recording pakai masker dan lain sebagainya. Tapi ya grace of God, akhirnya lagunya keluar dan kita berharap bisa jadi berkat buat semuanya. Amin. Ya. Ya, Bethesda Musik pasti ini dong punya kekhasan gitu ya di dalam karya-karya musiknya. Nah, kalau Bethesda Musik sendiri seperti apa nih ciri khasnya dalam karya musik? Apakah ya sama sekarang kan banyak juga ya gereja-gereja yang menghadirkan ini punya tim worship bikin album. Iya, kira-kira bagaimana dari Bethesda Musik sebenarnya kekhasan gitu, ciri khasnya seperti apa gitu, Kak Granty? Mungkin karena memang kan ada begitu banyak tim-tim worship, lagu-lagu yang memang menggunakan instrumen yang lainnya, IDM dan segala macam ya kok ya, yang sehingga membuat orang tuh waktu denger cuma dengerin tok gitu, nggak ikut mirip-mirip kalau boleh dibilang. Gitu. Ya. Lebih ke seperti apa sih ciri khasnya? Kalau ciri khas musik sih, memang kita punya ibaratnya kiblat asik. Kita punya inspirasi itu banyak di battle dan elevation. Jadi musik-musik kita mungkin terdengar punya warna yang mirip seperti mereka. Tapi kalau untuk kekhasannya, kita sih kekhasannya tuh ada di message-nya. Kita tuh pasti akan menyuarakan message tentang grace of God. Kita mau kasih tahu sama semua yang dengar lagu kita untuk ingat, ayo lo, kita sudah ditebus lo, bahwa segala perkara bisa ditanggung di dalam Tuhan. Amen. Karena Tuhan yang sudah menebus kita ini anaknya. Jadi kita harus ingat kembali sama kita punya status. Itu sih yang paling jadi ciri khasnya Bethesda adalah tentang grace of God. Berarti lebih kepada pesan dari konten musiknya Bethesda. Betul. Oke, nah Kak Granty, kalau dalam satu proses lagu itu kan nggak gampang gitu. Kalau memang tadi udah di-share kalau yang membuat lirik musiknya adalah kebanyakan Rio gitu ya, dari gitaris. Tapi nggak semudah itu sih sebenarnya dalam satu tim worship menciptakan lagu, merilis lagu gitu ya. Kira-kira ada kendala apa sih selama pembuatan lagu single yang kali ini gitu? Sebenarnya kalau kendala pasti karena pandemi ini kita nggak bisa ngumpul yang rame-rame dalam keadaan seperti ini. Kita nggak bisa kayak brainstorming sama-sama satu tim, kita yang misalnya ikut turut andil, nggak bisa seperti itu. Jadi banyak kita lakukan by Zoom, dan kemudian memang waktu pengerjaan ini kayak musik harus musik sendiri dan orangnya harus sedikit, jadi mungkin ada beberapa kali pertemuan, terus dengan vokal dan yang isi backing vokal juga, bahkan waktu kita harus rame-rame kita pakai masker ngisinya gitu, karena untuk menjaga tetap ada di protokol kesehatan yang dikeluarkan sama pemerintah gitu. Sebenarnya kalau kita punya kendala paling banyak sebenarnya di situ. Cuman hal-hal seperti itu ya. Sebenarnya karena kalau biasanya kita bikin musik itu pasti kita ngobrol, brainstorming sama-sama. Oh ya ini enaknya diapain ya gitu. Cuma ini banyak dilakukan di Zoom gitu, pertemuan-pertemuan kita face to face-nya jarang gitu. Jadi memang itulah kendalanya kita waktu pembuatan lagu ini sih. Oke, targetnya kemana nih ke Granty misalnya gitu ya, ke kaum milenial atau kalau dilihat gitu ya dari warna musiknya gitu, atau memang
ya secara keseluruhan siapa aja deh yang dengerin, mudah-mudahan itu jadi berkat gitu. Ada nggak sih secara spesifik target-target pendengar dari lagu tersebut? Selain tadi itu ya, selain tadi Indonesia dan Inggris gitu ya, kita kan berharap memang ada orang Indonesia, ada orang luar juga gitu yang mendengarkan. Kita sih targetnya adalah semua yang dengerin lagu ini bisa feel the message, bisa mendapatkan damai sejahtera yang baru, bisa kuat, dan bisa terus ingat sama message yang kita sampaikan. Bahwa Tuhan sudah mati buat kita ini anaknya, segala sesuatunya nggak perlu lagi dikhawatirkan, nggak perlu takut untuk ketemu Tuhan, kita ini udah dikuduskan, bukan karena perbuatan kita, tapi memang karena apa yang udah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Gitu sih. Kita berharap semua yang dengar, mau anak-anak, mau yang tua, yang masih muda, semua alangan. Pokoknya nggak ada target spesifik ya soal usia berapa-berapa ya untuk mendengarkan lagu ini dan diberkati. Pokoknya semua aja gitu ya. Nah, kita sempat ngobrol juga nih dengan beberapa pemusik rohani bahwa di masa pandemi ini justru mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya. Bagaimana dengan teman-teman dari Bethesda ini? Apakah justru sekarang ini jauh lebih produktif sehingga bisa mengeluarkan single ini atau gimana nih? Wah, kalau dibilang di masa pandemi ini lebih produktif apa enggak? Yes, it's true. Kita jauh lebih produktif. Wow. Selain single dari Bethesda Music ini, kita punya Kids juga baru ngeluarin jingle. Terus Kids-nya kita juga baru ngeluarin tokoh-tokoh yang baru gitu. Terus kita punya divisi baru yang sebenarnya ini juga belum launching sih di gereja, tapi kasih stick lah gitu. Jadi ada divisi baru khusus untuk misalnya kita mau charity atau kita mau nolong orang-orang di sekitar kita yang butuh pertolongan. Kadang kan nggak kelihatan nih. Jadi ada tim khusus dan divisi khusus nanti yang akan nolong. Kemudian juga kita jauh lebih produktif karena dari online kan ya sekarang justru ada hal-hal yang tidak terbatas sebenarnya karena online. Gitu. Jadi kita jauh lebih produktif sekarang. Kalau dibilang lebih sibuk di gereja, ya lebih sibuk di gereja bisa jadi gitu. Jadi challenge-nya pandemi bisa terlewati ya? Oh, pandemi ini memang buat sebagian orang dunia kayaknya masalah dan musibah deh ibaratnya gitu ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan tuh entah kenapa ya, bukan entah kenapa sih sebenarnya, udah pasti itu karena Tuhan gitu. Cuma memang kalau dilihat tuh berbeda banget gitu loh. Kita bisa merasakan berkat-berkatnya Tuhan, ada favor-favor yang nggak pernah kita rasain sebelumnya dan nggak pernah kita pikir bakalan terjadi, justru terjadinya di era pandemi kayak gini. Jadi memang ada berkat-berkat Tuhan yang lebih buat anak-anak Tuhan di era pandemi ini. Iya. Oke. Justru merasakan yang berbeda gitu ya. Benar. Oke. Kak Grandy mungkin bisa sebutkan siapa aja sih yang terlibat di dalam penggarapan lagu ini, You Made Me Yours gitu. Bisa dikasih tahu mungkin Kak Grandy kan sebagai vokalis gitu ya, dan yang lainnya. Oke, kita punya ada keyboardis namanya Kak Adrian, kemudian gitarisnya Karyo, itulah Karyo yang dapat favornya Tuhan untuk ciptain lagu ini. Senior ya? Biasanya menciptakan lagu yang senior ya? Gak juga sih, Karyo masih muda loh. Terus kemudian ada Kak Jessie itu drummer, basisnya ada Kayan, terus ada teman-teman backing vokal juga, terus ada vokal director kita namanya Ronald, terus teman-teman kita juga singer-singer dan WL yang lain juga turut terlibat semua ya? andil di backing vokal gitu. Oke, berarti diproduksi juga oleh gereja langsung ya? Gitu ya? Yes.
Betul. Oke, barangkali perlu Asyir, Kak. Nanti Eko daftar. Saya biasa gulung kabel. Boleh, habis ini hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Asyir ya. Kalau gulung kabel aja bisa saya. Jauh ya. Oke. Oke, Kak Grandy, apa sih harapan setelah lagu ini sudah dirilis gitu? Kira-kira apa yang menjadi harapan ke depannya gitu? Dan mungkin bisa kasih bocoran apakah sekarang sudah dalam proses ke single yang lainnya gitu atau gimana? Ya untuk lagu-lagu selanjutnya memang ada di dalam next agenda kita. Kita lagi mempersiapkan lagunya, aransemennya, timnya. Karena ini kan mungkin nggak aku lagi, ada teman-teman kita lagi dari Bethesda Music juga gitu. Mungkin gitaris dan drummernya juga nggak sama gitu. Jadi memang sedang dibuat dan dipikirkan baik-baik gitu. Tapi kalau untuk lagu ini harapannya benar-benar kita pengen orang di tengah pandemi ini matanya tetap bisa tertuju sama Tuhan. Dan mengingat bahwa ya seperti yang aku bilang tadi, kalau ini adalah masalah buat dunia, justru ini adalah di saat kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangannya Tuhan, bisa berkata, Tuhan berkata apa lagi nih yang abis ini bakalan Tuhan kasih ke gue gitu. Apalagi nih yang akan Tuhan kasih ke saya. Karya-karya apa lagi nih yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Jadi You Made Me Yours ini benar-benar kita berdoa, kita sepakat untuk sama-sama berharap setiap yang mendengarkan boleh merasakan kebaikan Tuhan dan dipenuhi dengan kasih karunia sama Tuhan. Oke, Oke, Kak Grandy, satu hal yang mungkin yang susah gitu ya dibawakan oleh para vokalis gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit pemilihan Kak Grandy sebagai vokalis di lagu ini, dan ada nggak sih kesulitan ketika membawakan lagu yang ini kan tentang pengorbanan Tuhan gitu ya. Mungkin waktu proses rekaman benar-benar ngerasa bahwa kadang-kadang vokalis tuh ketika menyanyikan lagu bertolak belakang gitu. Artinya bertolak belakang adalah punya pergumulan bahwa lagu itu harus benar-benar dihidupin atau mungkin dari pengalaman hidup dan segala macam gitu. Ketika mungkin Kak Grandy nih membawakan lagu ini, proses rekaman dan segala macam gitu. Pernah nggak sih ada satu momen yang ngerasa bahwa wah benar-benar nih lagu ini sampai touch the heart banget gitu? Oh ini memang ada ceritanya. Aku juga sempat ceritain di background story-nya waktu kita bikin lagu You Make Me Yours ini. Jadi aku memang dikontak sama salah satu vocal director kita, Kak Romi bilang, Grandy, Favor of God-nya lagi ada di kamu nih, gitu. Jadi kamu dipilih untuk nyanyiin lagu ini, dengerin ya, ini lagunya, gitu. Dan at the same time, kehidupan aku tuh lagi kayaknya nggak bisa deh untuk dengerin kayaknya lagu rohani atau apalagi untuk menyanyikan sebuah lagu gitu, itu beda sama cuma dengerin aja gitu kan. Kayaknya Tuhan aku lagi ada di bawah banget, aku lagi kayak gue nggak bisa deh dengerin lagu, untuk belajar lagu ini aja kayaknya sulit gitu. Tapi justru waktu aku mencoba yaudah deh dengerin aja dulu gitu, pas dengerin aku sangat merasa bersyukur segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu luar biasa gitu. Jadi pada saat aku dengerin lagu ini, salah satu liriknya ada yang bilang gini, thank you for the cross, forgiveness and embrace, it's done by your blood. Itu ngena banget sih di aku, karena aku tuh benar-benar sedang ada di posisi yang ya kita hidup di tengah pandemi kayak gini, di tengah ketidakpastian, di tengah kegagalan banyak orang di sekitar kita, di tengah kita lihat, dengar kabar tiba-tiba ada orang yang kita kenal misalnya kena COVID, kemudian harus kembali dipanggil Tuhan, hal-hal seperti itu tuh kayaknya overwhelming banget lah gitu kan. Sampai akhirnya lagu itu, menyadarkan aku gitu,
ada hal yang bisa aku syukuri, dan itu ya pengorbanan Tuhan. Karena kata-katanya tuh kayak, thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done. It's done by your blood. Itu sudah selesai, sudah dikerjakan. Jadi nggak ada lagi sebenarnya yang perlu aku khawatirkan. Segala sesuatu di dalam hidupku ini sudah diselesaikan sama Tuhan. Aku tinggal ikut aja, jalan aja sama Tuhan. Dan aku berjalan, bukan berjalan sendiri, tapi aku berjalan bersama Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, sebagai anak yang dikasihinya. Jadi anak yang dikasihinya nggak mungkin aku ditinggalin sama Tuhan gitu aja. Dan aku nggak mungkin ada di dalam posisi yang trouble terus. Enggak, aku pasti akan ditolong Tuhan. Tuhan pasti akan membuat mujizat di dalam kehidupanku. Dan yes, nggak lama setelah aku rekaman lagu ini, mujizat-mujizat Tuhan itu ada di hidup aku sampai yang nggak berhenti-berhenti. Dan wow, aku bilang, yes, this is amazing. This is my God, this is my Jesus. Itu keren banget sih. Kalau aku bisa, maksudnya kalau aku mungkin bisa detail ceritanya, mungkin kayaknya 2 hari kayaknya nih Kak Dita juga. Nanti datang langsung ke Cirebon ya buat cerita ya. After pandemi ya, kita tunggu beneran. Tadi udah nyinggung-nyinggung. Oke. Iya, tadi udah nyinggung-nyinggung salah satu makanan khas Cirebon soalnya ya. Saya sampai kaget, kok tahu gitu ya. Jadi ditunggu ya, dengan Kompas Suara Gracia ya. Jadi memang Kak Granty ini ngalamin di saat-saat mungkin di bawah gitu ya, ketika justru favor itu datang, ditawarkan untuk menyanyikan lagu tersebut gitu ya, dibilang bahwa itu dalam posisi mungkin di dalam titik terendah gitu, justru dalam keadaan yang tidak memungkinkan gitu ya Kak ya. True banget. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri atau kita cuma mikir gitu ya, bisa apa enggak, kayak rasanya aku mau bilang, Kak, lu cari orang lain aja deh gitu. Kayaknya kalau bisa ngomong kayak gitu, bisa deh kayaknya. Gitu. Tapi memang kalau kita sadar favor Tuhan dan kita percaya, full rest gitu loh, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, wah, amazing sih, amazing. Oke. Berarti kita harus terus menyambut kesempatan yang Tuhan berikan ya. Sekalipun kita di titik terendah mungkin ya kok ya. Bener banget. Justru kadang-kadang mungkin di situ adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, atau justru membuat hidup kita berubah. Yang berubahnya tuh yang benar-benar 180 derajat. Kalau 360 soalnya balik lagi kan. Balik lagi. Tomat namanya ya, tobat kubat ya. Iya. Aduh, luar biasa ini ya. Value lagunya ya. Oke. Kak Granty mungkin bisa menyanyikan lagunya. Oke, boleh. Aku nyanyikan part favorit aku ya. Okay. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Oh, thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Oke. Istimewa. Luar biasa, diberkati banget ya. Oke, Kak Granty mungkin sebagai closing statement bisa mengajak semua pendengar, selain request lagunya di Suara Gracia FM, Kak Granty bisa kasih tahu dong, selain di Revivo mungkin ya, bisa mendengarkan, kayaknya lebih enak langsung dari Bethesda Music yang mengajak semuanya bisa untuk mendengarkan. Silakan Kak. Oke, untuk semua yang dengerin Suara Gracia, jangan lupa untuk request lagu You Made Me Yours dari Bethesda Music, dan juga bisa didengerin di Revivo dan platform musik lainnya. Kita berharap lagu ini bisa jadi berkat di tengah situasi yang seperti ini. Kalau saya bisa rasakan berkat yang luar biasa, saya yakin semua yang dengarkan juga bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan. Wow, luar biasa. Oke, Granty, thank you ya. Dan teman-teman, terima kasih ya.
The Worship. Musik ya, Musik. Baptis The Musik ya. Semuanya. Ditunggu Yes. kedatangannya di Cirebon ya, nanti iya. setelah pandemi ya. Yes. Soon after Atau pandemi ya. Mungkin nanti kalau ya, kalau ada karya-karya yang lain jangan lupa hubungin Ah. kami juga ya lewat Revivo boleh. Siap. Oke, God bless God bless you. Thank you so much kalian Kak Iya, Eko. God bless sukses, you. God bless. Bye. Oke, keluarga Gracia, Thank sekali you. lagi Anda bisa mendengarkan dan request lagu You Made Me Yours di program-program request suara Gracia FM. Iya. Setiap hari ada jam 1 sampai jam 3, kemudian jam 5 sampai jam 7 malam, dan di malam hari Malam hari juga bisa. jam 8 sampai jam 11 malam ya. Iya, sampai jam 11 malam. Oke, dan pastikan Anda mendengarkan lewat Revivo, download aplikasinya, dengarkan lagu You Made Me Yours, yang dan pasti akan memberkati. ya, dan ini tersedia di semua digital platform musik ya, keluarga Gracia. Terima Oke. kasih. Kita lanjutkan program After Lunch sampai jam 3 sore nanti, dan kita dengarkan lagu selanjutnya. Ngomong dulu. Anda baru saja mendengarkan program Ngobrol Bareng seputar album rohani dan artis Musik ya? lain, Musik. bersama Suara Gracia FM dan Musik ya? aplikasi Apa? Revivo menyediakan Mau ngomong dulu berbagai musik. konten rohani, Ini di sini. pujian dan khotbah. Aplikasi bisa Segede banget. di-download di Play Store. Nantikan Ngobrol Bareng Oke. bersama artis Kak, thank you ya, Kak. Kak, thank you so much ya. Oke, Kak Eko. semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless ya, Kak. Salam buat teman-teman yang lain ya. God bless. Bye.